Hai, apa kabar hari ini? Tetap sehat kan? Harus ya. Saya Riani kembali hadir untuk membacakan volume ke-8 seri Bukek Xiansu karya besar Asmaraman Kopingho. Di volume sebelumnya, Pangeran Hantiong berhasil mengalahkan 7 tokoh Kang Ao yang sedang memperebutkan Xin Liong untuk menjadi muridnya. Ini adalah kelanjutannya. Selamat mendengarkan. Berbahaya. Hantiong melepaskan Xin Liong dan menghela nafas panjang sambil memandang bocah itu yang sudah berlutut di depannya. Lo Cianpue selain sakti dan budiman juga cerdik sekali. Xin Liong berkata sambil memuji, memandang wajah pangeran itu dengan kagum. Hantiong mengerutkan alisnya. Mengapa kau mengatakan demikian? Terutama apa artinya kau mengatakan aku cerdik? Lo Cianpue mengalahkan mereka. Berarti Lo Cianpue sakti sekali. Lo Cianpue mengampuni dan membiarkan mereka lolos. Berarti Lo Cianpue budiman. Dan Lo Cianpue tadi mencatat gerakan-gerakan mereka dan kemudian mengalahkan mereka dengan ilmu mereka sendiri yang sudah Lo Cianpue catat. Berarti Lo Cianpue cerdik sekali. Wajah yang gagah itu berubah. Mata yang tajam itu memandang heran dan kagum. Kemudian dia berkata, "Wah, dalam kecerdikan, belum tentu kelak aku dapat melawanmu. Akal dan kecerdikan memang amat perlu untuk mempertahankan hidup di dunia yang penuh bahaya ini. Tahukah engkau bahwa tanpa menggunakan akal budi, memanaskan hati mereka dengan mengalahkan mereka, dengan ilmu mereka sendiri, kalau mereka maju bersama mengeroyokku, belum tentu aku dapat menang. Sekarang kau sudah bebas dari bahaya. Nah, aku pergi." Melihat orang itu membalikan tubuh dan melangkah pergi dari situ, Xin Liong memandang ke arah mayat 11 orang dusun yang masih menggeletak di situ. Maka dia berseru, "Lo Cianpue!" Pangeran Hantiong berhenti melangkah dan menoleh. Dia merasa heran sendiri. Tidak biasa baginya untuk mentaati perintah orang kecuali suara ayahnya, raja ketiga dari Pulau Es. Akan tetapi ada sesuatu dalam suara bocah itu yang membuat dia mau tidak mau menghentikan langkahnya. Pangeran Hantiong lalu menoleh dan bertanya, "Ada apa lagi?" Dengan masih berlutut, Xin Liong berkata, "Lo Cianpue, sudilah kiranya Lo Cianpue menerima Tecu sebagai murid." Hantiong kini memutar tubuh dan menghampiri anak yang masih berlutut itu. "Bocah, siapa namamu?" "Tecu Sekua, bernama Xin Liong." Dengan ringkas, Xin Liong lalu menuturkan tentang kematian ayah bundanya, tentang mengapa dia melarikan diri dan bersembunyi di hutan itu, dan tentang rasa ngeri dan muak menyaksikan kekejaman manusia hingga merasa mendapatkan tempat yang tentram dan damai di tempat itu. Kau ingin menjadi muridku, hendak mempelajari apakah?" "Mempelajari kebijaksanaan yang dimiliki Lo Cianpue dan tentu saja mempelajari ilmu kesaktian." "Kalau kau hanya ingin belajar silat, mengapa tadi kau menolak ketika para tokoh menawarkan kepadamu agar menjadi murid mereka? Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki kesaktian hebat." Namun Tecu masih melihat kekerasan di balik kepandaian mereka. Tecu kagum kepada Lo Cianpue, bukan hanya karena ilmu kesaktian, terutama sekali karena sifat welas asih pada diri Lo Cianpue. "Tapi kau hendak belajar silat, mau kau pakai untuk apa? Bukankah kau lebih dibutuhkan dan berguna berana di sini, penduduk sekitar Jeng Hoasan?" "Maaf Lo Cianpue, tidak ada seujung rambut pun hati Tecu untuk mempergunakan ilmu kesaktian dalam tindakan kekerasan. Dan tidak tepat pula kalau kepandaian Tecu di sini berguna bagi para penduduk. Buktinya, Tecu hanya bisa mengobati seorang sakit, itu pun kalau kebetulan berjodoh. Sedangkan 11 orang ini tertimpa bahaya maut sampai mati tanpa Tecu dapat mencegahnya sama sekali.
Andai kata Tecu memiliki kepandaian seperti Lo Cianpue, apakah 11 orang ini akan tewas secara demikian menyedihkan? Tecu kini melihat bahwa menolong orang tidak hanya mengandalkan ilmu pengobatan, juga untuk menyelamatkan sesama manusia dari tindasan orang kuat yang jahat. Diperlukan kepandaian. Mohon Lo Cianpue sudi memenuhi permintaan Tecu. Aku adalah seorang penghuni Pulau Es. Hidup di sana tidaklah mudah dan enak. Tidak seperti di sini. Kau akan mengalami kesukaran, bahkan menderita di tempat yang dingin itu. Kesukaran apapun akan Tecu terima dengan hati rela, karena tiada hasil dapat dicapai tanpa jerih payah Lo Cianpue. Han Tiong tersenyum. Memang dia sudah tertarik sekali melihat bocah yang dijuluki Sintong ini. Bocah ini sama sekali tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan orang lain yang lemah. Selain itu, pandang matanya yang tajam dapat melihat bahwa bocah ini memang benar-benar bocah ajaib, memiliki ketajaman otak dan pandangan yang luar biasa. Dan yang paling mengagumkan, bocah ini juga memiliki darah dan tulang bersih. Bakatnya malah jauh lebih besar daripada dia sendiri. Kalau tadinya dia tidak mau menerima bocah ini sebagai murid, adalah karena dia merasa malu terhadap diri sendiri. Kalau dia mengambil anak ini sebagai murid, lalu apa bedanya antara dia dengan 7 orang yang dihalaunya pergi tadi? Akan tetapi memang ada bedanya sekarang, setelah Sin Leong sendiri yang mengajukan permohonan agar diterima menjadi muridnya. Kalau memang sudah bulat kehendakmu menjadi muridku, baiklah Sin Leong. Mari kau ikut bersamaku. Akan tetapi jangan menyesal kelak. Ayo. Han Tiong kembali membalikan tubuhnya dan hendak melangkah pergi. Suhu, nanti dulu. Pangeran itu mengerutkan alisnya. Lagi-lagi dia mendengar pengaruh yang luar biasa di balik suara anak itu yang memaksanya menoleh dengan suara kesal. Dia berkata, mau apa lagi? Maaf Suhu, Tecu mana bisa meninggalkan 11 buah mayat itu di sini begini saja. Habis apa maumu? Tecu harus mengubur mereka lebih dulu sebelum pergi. Kalau aku melarangmu? Tecu tidak percaya bahwa Suhu akan sekejam itu. Tecu yakin akan kebaikan budi Suhu. Akan tetapi andai kata Suhu benar melarang Tecu, terpaksa Tecu akan membangkang dan tetap akan mengubur mayat-mayat ini. Sepasang mata pangeran itu terbelalak penuh keheranan. Anak berusia 7 tahun sudah berani memiliki pendirian seperti batu karang kokohnya. Murid macam apa kau ini? Belum apa-apa sudah siap membangkang terhadap guru. Tecu menjadi murid bukan membuta, dan Tecu ingin mempelajari ilmu yang baik. Kalau Tecu mentaati saja perintah Suhu yang tidak benar, sama saja dengan Tecu menyeret Suhu ke dalam kesesatan. Mata Han Tiong makin terbelalak. Hampir dia marah, akan tetapi dia dapat melihat apa yang tersembunyi di balik ucapan yang kelihatan kurang ajar ini dan dia mengangguk-angguk. Lakukanlah kehendakmu, aku akan menunggu. Terima kasih, Tecu memang tahu bahwa Suhu seorang sakti yang budiman. Dengan wajah berseri, Sin Leong lalu menggali lubang. Akan tetapi karena dia hanya seorang anak kecil dan yang dipergunakan menggali hanyalah sebatang cangkul biasa yang kecil pemberian orang-orang dusun dan yang biasa dia pergunakan untuk menggali dan mencari akar obat, maka tentu saja menggali sebuah lubang untuk mengubur 11 buah mayat bukan merupakan pekerjaan ringan dan mudah. Mula-mula Han Tiong duduk di bawah pohon dan melirik ke arah muridnya yang bekerja keras itu. Disangkanya bahwa tentu bocah itu akan kelelahan dan akan beristirahat. Akan tetapi dia kecelek. Sin Leong bekerja terus biarpun kaki tangannya sudah pegal-pegal semua. Dan keringat membasahi seluruh tubuh, menetes dari dahinya dan kadang-kadang diusapnya dengan lengan baju. Akan tetapi dia tidak pernah berhenti bekerja. Sudah setengah hari mencangkul, baru dapat membuat lubang yang hanya cukup untuk 2 buah mayat saja. Kalau dilanjutkan agaknya untuk dapat menggali lubang yang cukup untuk semua mayat, ia harus bekerja selama 2 hari 2 malam atau lebih. Hatinya lembut, tapi kemauannya keras. Benar-benar bocah ajaib. Han Tiong mengomel sendiri dan dia lalu bangkit.
Dirampasnya cangkul dari tangan muridnya dan tanpa berkata apa-apa lagi dia lalu mencangkul. Gerakannya amat cepat sekali sehingga Sin Leong yang mundur dan menonton menjadi kabur pandangan matanya. Tubuh gurunya seolah-olah berubah menjadi banyak. Semuanya mencangkul hingga sebentar saja telah terbuat sebuah lubang yang amat besar dan yang cukup untuk mengubur 11 buah mayat itu. Tentu saja hati Sin Leong girang bukan main. Satu demi satu mayat-mayat itu diangkat atau lebih tepat diseretnya, dimasukkan ke dalam lubang dan air matanya bercucuran. Han Tiong membantu muridnya menguruk atau menutup lubang itu sehingga di tempat itu, di depan goa tempat tinggal Sin Leong, terdapat sebuah kuburan yang besar sekali. Sudahlah, sudah mati ditangisi pun tidak ada gunanya. Mari kita pergi. Sin Leong merasa lengannya dipegang oleh gurunya, dan di lain saat dia harus memejamkan mata karena tubuhnya telah terbang dengan amat cepatnya, meninggalkan gunung Jenghoasan. Entah kemana. Akan tetapi setelah merasa terbiasa, Sin Leong berani juga membuka matanya dan dengan penuh kagum dia melihat bahwa dia dikempit oleh suhunya yang berlari cepat seperti angin saja. Dia mengenal pula tempat di mana suhunya melarikan diri, yaitu ke sebelah timur pegunungan Jenghoasan. Tiba-tiba dia melihat sesuatu, juga hidungnya mencium sesuatu, maka dia cepat berseru. Suhu, harap berhenti dulu. Han Tiong berhenti. Ada apa? Suhu, di sana itu, suara Sin Leong tergetar. Ketika Han Tiong menoleh, dia pun merasa jijik sekali. Yang ditunjuk oleh muridnya itu adalah sekumpulan mayat orang yang sudah menjadi mayat rusak. Dan bekasnya menunjukkan bahwa mayat-mayat itu tentu diganggu oleh binatang-binatang buas sehingga berserakan ke sana-sini. Mau apa kau? Han Tiong membentak. Suhu, apakah kita harus mendiamkan saja mayat-mayat itu? Mereka adalah bekas-bekas manusia seperti kita juga. Kasihan kalau tidak diurus. Wah, kau memang gatal-gatal tangan. Nah, hendak kulihat apa yang akan kau lakukan terhadap mereka. Han Tiong menurunkan Sin Leong dan dia sendiri lalu duduk di atas sebuah batu di tempat yang agak jauh. Dia sungguh ingin tahu apa yang akan dilakukan muridnya itu terhadap mayat-mayat yang sudah demikian membusuk. Bahkan dari tempat dia duduk pun tercium baunya yang hampir membuatnya muntah. Dengan langkah lebar, Sin Leong menghampiri mayat-mayat itu. Sedikit pun tidak kelihatan jijik atau segan. Kemudian diikuti pandang mata Han Tiong yang terheran-heran, bocah itu mulai menggali tanah dengan hanya menggunakan sebatang pisau kecil. Pisau yang biasanya dipergunakan untuk memotong-motong daun dan akar dan yang agaknya tak pernah terpisah dari saku bajunya. Anak itu hendak menggali lubang untuk mengubur 12 buah mayat busuk itu hanya dengan menggunakan sebatang pisau kecil. Hampir saja Han Tiong tertawa tergelak saking geli hatinya. Juga saking girangnya mendapat kenyataan bahwa muridnya ini benar-benar seorang bocah ajaib yang mempunyai pribadi luhur dan wajar tanpa dibuat-buat. Dengan kagum dia meloncat bangun, lari menghampiri Sin Leong yang telah menggali lubang beberapa sentimeter dalamnya. Cukup Sin Leong, lubang itu sudah lebih dari cukup untuk mengubur mereka. Mana mungkin Suhu? Hah, kau masih meragukan kelihayan suhumu? Lihat baik-baik. Han Tiong lalu mengeluarkan sebuah botol dari saku jubahnya. Dengan ujung sepatunya ia mencongkel mayat-mayat itu menjadi setumpukan barang busuk. Lalu dia menuangkan benda cair berwarna kuning dari dalam botol ke atas tumpukan mayat. Tampak uap mengepul dan tumpukan mayat itu mencair. Dalam sekejap mata saja, lenyaplah tumpukan mayat itu karena semua berikut tulang-tulangnya telah mencair dan cairan itu mengalir ke dalam lubang yang tadi digali Sin Leong. Benar saja, tentu saja lubang itu sudah lebih dari cukup untuk menampung cairan itu. Dengan mata terbelalak penuh kagum, Sin Leong lalu menguruk lagi lubang itu dan berlutut di depan kaki suhunya. Suhu, terima kasih atas bantuan Suhu. Suhu sungguh sakti dan budiman. Muka Han Tiong menjadi merah dan dia mengeluarkan seruan itu untuk menutupi rasa malunya. Mana bisa dia disebut budiman kalau mengubur mayat-mayat itu bukan terjadi atas kehendaknya, melainkan dia dipaksa oleh muridnya. Kalau aku tidak salah lihat, mereka ini adalah pendekar-pendekar gagah.
Sungguh kematian yang menyedihkan dan entah siapa yang dapat membunuh mereka. Mereka kelihatan bukan orang-orang sembarangan yang mudah dibunuh. Mari kita pergi, Sin Leong. Kembali murid itu dikempitnya dan Pangeran Sakti itu menggunakan ilmu berlari cepat seperti tadi, melanjutkan perjalanan ke timur menuruni pegunungan Jenghoasan. Tak lama kemudian, kembali Sin Leong yang dikempit berseru, "Hai Suhu, harap berhenti dulu." Han Tiong menjadi gemas, akan tetapi dia berhenti juga menurunkan bocah itu dari kempitan di bawah ketiaknya. "Mau apa lagi kau? Awas kalau tidak penting sekali, aku akan marah." "Lihat di sana itu, Suhu. Tidak patutkah kita menolong orang yang sengsara itu? Siapa tahu dia juga sudah mati di sana." Tanpa menanti jawaban suhunya, Sin Leong sudah lari menghampiri sesosok tubuh yang menggeletak di bawah pohon tak jauh dari situ. Tubuh itu tidak bergerak-gerak, akan tetapi dari tempat ia berdiri, Han Tiong mengerti bahwa orang itu belum tewas. Agaknya pingsan atau tertidur saja. Dia tersenyum dan melihat muridnya sudah menjatuhkan diri berlutut di depan orang itu. Betapa kagetnya ketika dia mendengar teriakan muridnya. Suhu! Dia seorang wanita." Han Tiong terheran. Dia lalu meloncat ke arah muridnya dan melihat betapa tiba-tiba orang yang disangkanya pingsan itu sudah meloncat bangun dan langsung memukul kepala Sin Leong dengan kekuatan dahsyat. Wanita bermuka kotor yang matanya merah dan rambutnya aut-autan itu menjerit ketika pukulannya tertangkis oleh lengan Han Tiong yang amat kuat. Dia terhuyung ke belakang, sejenak memandang Han Tiong dan Sin Leong, kemudian menangis terseduh-seduh dan bergulingan di atas tanah, menangis seperti seorang anak kecil. "Jangan, jangan, lepaskan aku, lepaskan, jangan bunuh mereka." Sin Leong tertegun dan memandang penuh kasihan. Juga Han Tiong memandang dengan terharu. Maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang wanita yang berotak miring. "Tuan Nio, kau kenapakah?" Sin Leong bertanya sambil melangkah ke depan. Tiba-tiba wanita itu meloncat bangun. Han Tiong sudah siap melindungi muridnya yang sama sekali tidak kelihatan takut itu. Akan tetapi wanita itu lalu tiba-tiba tertawa terkekeh. Aneh sekali, ketika wanita itu tertawa, Han Tiong melihat wajah yang amat cantik, manis. Wanita itu adalah seorang gadis muda yang amat cantik, akan tetapi yang entah mengapa telah menjadi gila. Pakaian yang dipakainya adalah pakaian pria yang terlalu besar. Rambutnya yang hitam panjang itu riap-riapan tidak diurus. Mukanya kotor terkena debu dan air mata. Matanya merah dan membengkak. "Ku bunuh engkau, Pat Jiu Kai Ong. Aku bersumpah akan membunuhmu untuk membalas kematian 12 orang suhengku." Kemudian dia menangis lagi. "Capsa Sin Hiap dari Butong Pai habis terbasmi." Han Tiong terkejut dan teringatlah dia akan nama 13 orang pendekar Butong Pai yang amat terkenal sebagai 13 orang pendekar gagah perkasa pembela keadilan dan kebenaran. Teringat pula bahwa mereka terdiri dari 12 pria dan seorang wanita, kalau tidak salah saudara termuda. "Nona, apakah engkau orang termuda dari Capsa Sin Hiap dari Butong Pai?" tanyanya sambil melangkah maju menghampiri wanita gila itu. "Jangan sentuh aku, manusia terkutuk. Jangan sentuh aku lagi." Dan tiba-tiba wanita itu menyerang dengan hebatnya. Han Tiong menangkis dan menotok. Robohlah wanita itu, roboh dalam keadaan lemas, tak dapat bergerak lagi. "Suhu, mengapa?" Sin Leong bertanya penasaran. "Bodoh, kalau tidak kutotok tentu dia akan mengamuk terus. Coba kau periksa dia, apakah kau bisa mengobatinya?" Sin Leong berlutut dan melihat wanita itu hanya melotot tanpa mampu bergerak. Setelah memeriksa sebentar, dia menarik nafas panjang. "Suhu, dia terkena pukulan batin yang amat berat, membuat dia menjadi begini. Berubah ingatannya. Kalau kita berada di Jenghoasan, kiranya dapat Tecu mencarikan daun penenang untuk mengobatinya." Kau lihatlah gurumu mencoba untuk mengobatinya." Han Tiong mengeluarkan sebatang jarum emas dari sakunya. Setelah membersihkan ujungnya, dia lalu menghampiri wanita itu dan menusukkan jarum emasnya di 3 tempat.
di tengkuk kanan kiri dan ubun-ubun. Sin Leong memandang dengan mata terbelalak. Dia sudah mendengar dari ayahnya tentang kepandaian orang mengobati dengan tusukan jarum. Akan tetapi sekarang dia menyaksikannya. Wanita itu hanya mengeluh lalu tertidur dengan pernapasan yang panjang dan tenang. Ketika mencabut jarum dan menyimpannya, gurunya berkata, "Coba kau periksa lagi matanya. Apakah sudah ada perubahan?" Sin Leong membuka pelupuk mata dan melihat bahwa mata wanita itu yang tadinya mengeluarkan sinar aneh yang liar, kini telah normal kembali. Dia cepat menjatuhkan dirinya berlutut di depan suhunya. "Suhu, Tecu seperti buta, tidak tahu bahwa Suhu adalah seorang ahli pengobatan pula. Dalam hal mengenal tetumbuhan obat, mana aku mampu menandingimu, akan tetapi aku mempunyai kepandaian menusuk jarum, kepandaian turunan yang tentu kelak akan kuajarkan kepadamu." "Suhu," Tecu mengajukan sebuah permohonan, harap Suhu tidak keberatan. "Apalagi?" "Harap Suhu suka menolong wanita malang ini dan membiarkan dia ikut dengan kita." Kau gila." "Suhu, dia belum sembuh benar. Kalau dia dibiarkan di sini, lalu datang orang jahat bagaimana?" Kau tidak usah khawatir. Dia adalah orang termuda dari Capsa Shin Hiap. Ilmu kepandaiannya tinggi, siapa berani mengganggunya?" "Buktinya, 12 orang suhengnya tewas dan tentu mereka itu adalah mayat-mayat yang tadi kita kubur. Agaknya yang membunuh adalah Pat Ju Kai Ong. Selain itu, kalau dia teringat akan peristiwa itu sebelum sembuh benar, tentu dia akan kumat gilanya dan apakah Suhu tega membiarkan dia seperti itu?" Han Ti Ong memandang wajah wanita yang bukan lain adalah Te Kuat Lin itu. Dia terheran sendiri mengapa wajah yang kotor dan rambut yang kusut itu mendatangkan rasa iba yang luar biasa di hatinya. Mengapa dia merasa tertarik dan ingin sekali menolong wanita muda ini? Apakah dia sudah ketularan watak muridnya ataukah? Dia tidak berani membayangkan. Selama ini hanya istrinya seoranglah wanita yang menarik hatinya, yang membangkitkan gairahnya. Akan tetapi perempuan gila ini entah mengapa telah membuat dia tertarik dan kasihan sekali. "Sudahlah, kau memang cerewet, dan kalau tidak kuturuti, tentu kau rewel terus. Biar kita bawa bersama ke Pulau Es. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya." Ucapan terakhir ini seperti ditujukan kepada hatinya sendiri. Tecu tahu Suhu adalah seorang yang budiman. Hati Pangeran Han Ti Ong menjadi mangkel. Ucapan muridnya itu seperti ejekan kepadanya karena dia mau menolong darah ini sama sekali bukan karena dia budiman, melainkan karena dia kasihan dan terutama sekali tertarik hatinya. Dengan kasar dia mengempit tubuh wanita itu di bawah ketiak kanannya dan menyambar tubuh Sin Leong di bawah ketiak kirinya. Lalu pangeran yang sakti ini lari secepat terbang menuju ke pantai lautan. Siapakah sebetulnya manusia sakti yang ditakuti oleh 7 orang tokoh Kang Au itu? Siapakah Pangeran Han Ti Ong yang pada bagian dada bajunya terdapat lukisan burung hong dan seekor naga emas itu? Dia adalah pangeran dari Pulau Es. Pulau ini merupakan pulau rahasia yang hanya dikenal orang Kang Au seperti dalam dongeng. Tidak pernah ada orang yang berhasil menemukan pulau itu kecuali beberapa orang nelayan yang perahunya diserang badai. Mereka ini ditolong oleh manusia-manusia sakti, manusia yang menjadi penghuni Pulau Es. Sebuah pulau dari es di mana terdapat istana indah dan merupakan sebuah kerajaan kecil penuh dengan orang sakti. Setelah ditolong dan diselamatkan dan berhasil kembali ke daratan, para nelayan inilah yang membuat cerita seperti dongeng itu sehingga nama sebutan Pulau Es terkenal di dunia Kang Au. Kerajaan di Pulau Es itu dibangun oleh seorang pangeran ratusan tahun yang lalu. Seorang pangeran yang amat sakti, seorang pangeran yang dianggap pemberontak karena berani menentang kehendak kaisar. Dan pangeran ini bersama keluarganya menjadi pelarian. Dengan kesaktiannya, dia berhasil melarikan keluarganya ke pantai timur dan menggunakan sebuah perahu untuk mencari tempat baru. Tujuannya adalah ke pulau di timur, di mana dahulu sudah banyak orang-orang pandai dari daratan yang melarikan diri dan menjadi buronan karena berani menentang pemerintah, yaitu Kepulauan Jepang.
Akan tetapi dia tersesat jalan, perahunya dilanda badai hebat dan perahunya dibawa jauh ke utara, sampai kemudian perahu itu mendarat di sebuah pulau, Pulau Es. Melihat pulau itu tersembunyi, baik sekali dijadikan tempat persembunyiannya, dan di sekitar situ terdapat pulau-pulau lain yang tanahnya cukup subur. Maka pangeran pelarian ini mengambil keputusan untuk menjadikan Pulau Es sebagai tempat tinggalnya. Dia lalu mengumpulkan orang-orang yang setia kepadanya, membawa mereka ke Pulau Es menjadi pengikut-pengikutnya. Dibangunnya sebuah istana yang kecil namun indah di pulau itu, dan berdirilah sebuah kerajaan kecil di tempat terasing ini. Berkat kebijaksanaan Raja Pulau Es ini, para pengikutnya dan keluarga raja hidup aman tentram dan penuh kebahagiaan di Pulau Es. Para keluarganya hidup rukun dan para pengikutnya membentuk keluarga-keluarga sehingga penghuni pulau itu berkembang biak. Karena kesaktian rajanya dan karena letak pulau itu yang sukar dikunjungi orang luar, maka kerajaan kecil ini tidak pernah terganggu. Raja itu mewariskan kepandaiannya kepada keturunannya, merupakan ilmu-ilmu warisan yang hebat, dan tentu saja para pengikut mereka mendapat pula pelajaran ilmu yang tinggi. Pangeran Hantiong adalah keturunan keempat dari raja pertama di Pulau Es. Pangeran ini berbeda dengan keturunan raja yang sudah-sudah. Kalau semua keturunan raja hidup di Pulau Es dan hanya meninggalkan pulau kalau mereka ada keperluan di pulau-pulau kosong sekitar daerah itu untuk mengambil daun, obat, sayur-sayuran, atau berburu binatang, maka Pangeran Hantiong tidak betah tinggal di tempat sunyi itu. Dia seringkali pergi dari pulau dan diam-diam dia melakukan perantauan di daratan. Dia adalah orang yang paling banyak mewarisi ilmu nenek moyangnya, sehingga dia adalah orang terpandai di antara para keluarga raja di Pulau Es. Apalagi karena dengan kesukaannya merantau di daratan, dia dapat mengambil banyak ilmu-ilmu silat tinggi yang lain dari daratan sehingga kepandaiannya bertambah. Dan gara-gara perantauan pangeran inilah, maka Pulau Es menjadi makin terkenal dan nama Pangeran Hantiong juga menggemparkan dunia Kang Au. Sungguh pun dia jarang sekali memperkenalkan diri. Melihat bajunya yang terhias gambaran naga dan burung hong itu saja sudah cukup bagi para tokoh Kang Au untuk mengenal manusia sakti dari Pulau Es ini. Seperti peristiwa yang terjadi di hutan Seribu Bunga ketika pangeran ini menghadapi 7 orang tokoh besar dunia Kang Au. Para pangeran yang sudah-sudah selalu mengambil istri dari keluarga kerajaan sendiri, yaitu saudara-saudara misan mereka sendiri. Hal ini adalah untuk menjaga agar darah kerajaan tetap asli. Akan tetapi berbeda dengan semua kebiasaan para pangeran, Hantiong jatuh cinta kepada seorang darah putri penghuni Pulau Es biasa. Berkeras mengambil darah itu sebagai istrinya, padahal biasanya darah-darah yang berdarah biasa ini hanya diambil sebagai selir-selir oleh para pangeran dan raja. Akan tetapi Pangeran Hantiong tidak mau mengambil selir dan hanya mempunyai seorang istri, yaitu anak nelayan yang menjadi pengikut keluarga raja. Seorang darah biasa saja, namun yang sesungguhnya memiliki kecantikan yang mengatasi kecantikan para putri raja. Dari istri tercinta ini, Pangeran Hantiong mempunyai seorang putri yang pada waktu itu berusia 6 tahun. Seorang anak perempuan yang mungil, cantik, keras hati seperti ayahnya dan gembira seperti ibunya. Anak ini diberi nama Han Swat Hong atau angin salju. Nama ini diambil oleh Pangeran Hantiong untuk menamakan putrinya karena ketika putrinya terlahir, Pulau Es dilanda angin dan salju yang amat kuat. Seru ya ceritanya. Bagaimana perjalanan Sin Leong bersama suhunya Hantiong? Nantikan kelanjutannya di volume 9. Tetap bahagia, selalu jaga kesehatan, dan dadah.